Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kode etik penyuntingan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Risalma Malika Syarifuddin. Yang kedua ada Adinda Putri Felicia. Dan yang ketiga ada Ralph Epenetus Kumaser. Saya Risalma Malika akan menjelaskan tentang kode etik penyuntingan. Kode etik penyuntingan naskah merupakan pedoman bagi penyunting untuk menyunting naskah sesuai dengan kesepakatan bersama. Memahami kode etik penyuntingan naskah berarti penyunting harus tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyuntingan naskah. Jika penyunting tidak memahami kode etik penyuntingan naskah, dapat menyebabkan terjadinya kemungkinan ia melakukan salah satu langkah atau salah sunting. Kode etik penyuntingan merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dalam proses penyuntingan naskah. Dalam penyuntingan naskah, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan dan perlu dipatuhi bersama yang dinamakan kode etik. Dalam buku Rifai tahun 1995 terdapat 6 butir kode etik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyunting wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum melakukan penyuntingan naskah. Hal ini dilakukan agar penyunting memahami kepribadian dan selera penulis. Saya Epenetus Kumaser ingin melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Risalma Malika. Yang kedua, penyunting naskah bukan penulis. Seorang penyunting tidak boleh memosisikan diri sebagai penulis. Artinya, penyunting hanya membantu penulis agar karya tulis yang dibuat mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Yang perlu ditonjolkan dalam naskah adalah gaya penulis, bukan gaya penyunting. Dan penyunting tidak boleh mengubah gaya penulis, walaupun seseorang penyunting juga piawai menulis. Yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Sebelum naskah terbit, informasi yang terdapat dalam naskah sifatnya rahasia, baik isi maupun sumber naskah. Yang tahu informasi tentang naskah tersebut adalah penulis, penyunting, dan penerbit. Yang kelima, penyunting naskah wajib berkoordinasi dengan penulis tentang hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Seseorang penyunting harus berkoordinasi dengan penulis jika ada perubahan seperlunya. Artinya seseorang penyunting naskah tidak boleh mengubah naskah tanpa seizin penulis. Yang keenam, penyunting naskah dilarang menghilangkan naskah yang akan sedang atau yang sudah disunting. Sekian dan terima kasih. Saya Dinda Putri Felicia akan melanjutkan penjelasan dari Ralph. 3 macam penulis. Penulis profesional. Penulis profesional adalah penulis yang mahir yang memiliki jam terbang dalam kegiatan menulis cukup lama dan banyak, sehingga ide yang dituangkan dalam tulisannya pun akan bervariasi dan berkualitas. Penulis semi profesional. Penulis semi profesional memiliki kualitas sedikit di bawah penulis profesional. Penulis semi profesional memiliki pengalaman yang cukup mumpuni, namun masih belum mahir dari berbagai aspek yang ada, entah dalam segi kebahasaannya atau kualitas tulisannya. Penulis amatir. Penulis amatir atau PA memiliki kemampuan paling rendah dibandingkan dengan PP atau PSP. Hal ini menjadikan penyunting naskah harus bekerja keras dalam melakukan penyuntingan naskah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.